Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Bagus, Andre, dan pemirsa, berjumpa kembali nih, kita kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi kita terhenti di salah satu kewajiban perempuan itu adalah untuk beribadah kepada, kewajibannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya kita menjadi manusia-manusia atau perempuan-perempuan bertakwa. Intinya itu ya, Zaya. Memang bertakwa itu sendiri tadi juga cakupannya luas sekali. Kalau melihat dari penampilan fisik saja, mungkin salah satunya adalah tadi dengan pakaian-pakaian perempuan itu sendiri ya, Zaya. Menutup aurat, kemudian juga menutup auratnya juga hijabnya dipanjangkan, menutup dada, pakaiannya longgar, begitu ya Zaya, kurang lebih seperti itu. Nah Za, kita nanti dulu ke materi ya Zaya, kita terima dulu untuk sesi tanya jawab, baru nanti juga nyambil-nyambil kita sampaikan materi ya. Kepada ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Ikhlas yang bertanya, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari Masjid Al-Fatihah. Tanya saja, bagaimana pandangan Islam terhadap Ibu Sri, maaf, mic-nya belum on itu Ibu. Iya, sudah? Iya, silakan. Udah, sudah. Ulang. Ulang lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Masjid Al-Ikhlas. Saya mau tanya Ustazah, bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan? Dalam, nggak ada lebih spesifik dalam hal apa gitu? Nggak ya? Tidak, terhadap luas. Luas pokoknya, baik. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Zah ini pandangan Islam untuk perempuan-perempuan? Pandangan Islam terhadap perempuan ini luas berarti ya? Iya nih, kayak secara general ya Ibu Sri ya. Nggak ada spesifikasinya, nggak ada speknya gitu. Jadi, Islam memandang perempuan itu sebagai tidak bedanya dengan laki-laki, karena di hadis disebutkan innan nisaa syaqaiqur rijali. Sungguhnya perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Jadi nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi di hadapan Allah sama semua. Jadi karena kata Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah itu nggak melihat tampilan fisik kita, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kaya, mau dia siapapun itu kan titel-titel dunia ya, kaya ataupun jabatannya. Allah nggak melihat itu, perempuan ataukah laki-laki, tapi Allah melihat kepada takwaannya. Jadi takwa ini maknanya luas ya. Takwa ini adalah ketaatan kepada Allah dari setiap lini kehidupan. Dari makannya, takwa nggak dia sama Allah, dari cara dia berjalannya ataukah dia angkuh, dari cara dia berpakaiannya, itu takwa. Jadi menghadirkan ketakwaan ini adalah ketaatan dari setiap lini kehidupan. Jadi ya bukan hanya sebatas di ibadah saja, tapi ibadah yang baik, ibadah yang mengandung ketakwaan itu akan menghadirkan akhlak al-karimah, ya, tingkah laku yang baik dari segi ucapan, dari segi sikap, dari segi tindak tanduk, tingkah laku. Jadi kan tidak ada yang tersakiti dengan sikap seseorang itu. Itulah makna dari takwa ini gitu. Jadi Islam memandang perempuan ini sebagai jadi balik nanti secara spesifiknya Ibu ya. Jadi, Islam memberikan kedudukan mulia terhadap perempuan. Ya, Islam memberikan kedudukan mulia terhadap perempuan. Pertama, dia sebagai apa? Seorang anak. Kedua, kedudukannya sebagai seorang anak. Yang kedua, sebagai seorang istri. Yang ketiga, kedudukannya sebagai seorang ibu. Yang keempat, dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai dia wanita pekerja di luar. Tambahan, maksudnya wanita karir ya, yang disebut dalam zaman sekarang yang disebutnya wanita karir. Wanita yang memiliki, kenapa disebut dengan wanita karir? Karena dia memiliki minat atau dia memiliki kapasitas, kemampuan yang lebih di bidangnya, sehingga dia melakukan tugas di luar rumah. Bolehkah dalam Islam? Boleh.
Jadi tidak ada larangan dalam Islam. Oh, jadi perempuan-perempuan itu juga tidak dituntut harus di rumah aja Iya. gitu Zaya? Enggak juga ya? Nah, juga jika dia memiliki kemampuan lebih seperti ilmu, dia bisa mengajarkan di luar, jadi seorang guru atau seorang dosen seperti itu, seorang daiyah gitu, boleh. Dan di zaman Rasulullah itu ada seorang namanya Zainab bin Jahshin, dia seorang penjahit, gitu. Jadi dia aktif menjahit di luar rumah, dia menghasilkan menghasilkan uang begitu ya Zaya? Dan di kitabnya Fathul Mun'im itu dikatakan bahwasanya perempuan yang keluar rumah itu tidak tergolong kategori nusyuz. Ibu-ibu pasti tahu nusyuz ya. Nusyuz itu adalah perempuan tanda kutip nakal, maksudnya perempuan yang dicap nakal. Bukan, perempuan yang keluar rumah dengan tujuan untuk bekerja, membantu, menyokong perekonomian keluarganya, dan terus dia bekerja ini kategorinya dalam aturan syariat ya, dia menyokong kebutuhan keluarganya, ekonomi keluarganya, itu dianggap sebagai sedekah atau pahala ibadah untuk dia. Jadi bersyukurlah ibu-ibu jika misalnya diberi kesempatan oleh Allah membantu perekonomian keluarga, suami gitu. Itu adalah jika kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, itu menjadi pahala, ladang pahala untuk bernilai pahala untuk kita sendiri. Oke. Dan untuk keluarga kita. Jadi double kita dapat pahalanya kan. Jadi jika kita ikhlas, tidak mengeluh gitu, itu bernilai pahala untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan catatan juga kalau suami ridho gitu ya Zaya? Atau enggak? Ya, catatannya jika suaminya kalau di Fathul Mun'im itu dikatakan bahwasanya perempuan yang keluar rumah itu karangannya Zainuddin Al-Malibari itu Fathul Mun'im, di kitab Fathul Mun'im dikatakan perempuan yang keluar rumah itu dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarganya. Ada yang mengatakan meskipun suaminya ridho atau tidak ridho dia membantu, itu dia tetap dapat pahalanya. Oke, jika suaminya tidak ridho sekalipun, apakah dia dikategorikan nusyuz atau nakal? Tidak. Dia membantu. Nanti bagaimana kehidupan keluarganya jika tidak ada yang menyokong misalnya, yang betul-betul kurang jika jika si istri tidak bekerja begitu ya Zaya? Apalagi kebutuhan sekarang mungkin makin hari makin banyak. Aja kan lebih ini ya. Di media sosial mau belanja terus gitu ya, bisa COD dan lain-lain, itu pusing kalau nggak kerja ya Zaya. Jadi nggak bisa dalam konteks yang syariat dalam syariat, dalam bekerja dalam dan pekerjaan yang halal gitu ya Zaya. Diperbolehkan dalam syariat, terus tidak adanya kholwat ataupun maaf kalau itu adalah berdua-duaan dengan laki-laki atau tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, perempuan yang keluar rumah itu jika dia dia bekerja itu untuk menggugurkan fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah amalan yang apabila dilakukan oleh suatu kelompok, maka kelompok yang lainnya akan terbebas. Kayak jenazah kan, kayak ada perempuan yang memandikan tugas jenazah itu kan, kalau dia nggak keluar nanti bagaimana? Karena misalnya hanya dia yang bisa di kampung itu, diperbolehkan keluar. Terus satu lagi profesi yang memang mengharuskan dia untuk membantu orang, seperti bidan, dokter, itu kan memang perempuan yang menggelutinya, itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi ulama sepakat perempuan yang keluar rumah yang dua hal tadi, jika dia yang membantu perekonomian keluarga ataupun memang fashion dia atau keilmuan dia di situ, dia untuk mengamalkan ilmu itu diperbolehkan dalam agama. Bahkan ada yang mengatakan meskipun suaminya tidak ridho sekalipun, jika dia baik untuk tujuannya, untuk melaksanakan fardu kifayah tadi, itu diperbolehkan dalam Islam. Bukan ekstrim sayanya, tapi itu perkataan ulama ya, jumhur ulama mengatakan seperti itu, diperbolehkan. Oh, jadi berarti Islam memang, makanya saya bilang kita tuh beruntung jadi orang Islam Ibu ya. Jadi nggak ada perbedaan antara perempuan memang sama laki-laki. kita sama. Antara perempuan dan laki-laki itu dipandang sama ya. Mungkin berbeda fungsi dan perannya saja. Iya, perannya saja yang berbeda. Begitu ada kepala keluarga, ini sebagai istri begitu ya. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang dinilai adalah ibadahnya saja. Dan bekerja pun ternyata diperbolehkan ya. Bekerja pun bernilai ibadah kan, bernilai ibadah juga. Dinilaikan dengan lillahi ta'ala kan. Itu akan bernilai ibadah. Jadi istimewa sekali perempuan. Bagaimana Islam memandangnya? Islam memandang perempuan ini sangat-sangat mulia gitu. Karena kenapa tadi dia sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu, dan juga dia apabila dia bekerja di luar, dia sebagai membantu
sosial masyarakat. Karena dia berkecimpung di dalam sosial masyarakat. Oke, baik. Zan, nanti kita akan lanjutkan kembali ya ibu-ibu, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini.